Hai guys, welcome back to Bisnis Berlaba. Jadi hari ini kita masih sama Ariel. Hari ini kita akan ngomongin topik-topik yang berhubungan dengan keuangan lagi. Nah, untuk minggu ini kita akan ngomongin tentang apa sih bedanya hutang dan juga piutang. Nah, Ariel, menurut lo sendiri nih, lo kan pakar keuangan, apa sih bedanya tuh hutang sama piutang? Mungkin orang masih pada bingung kali ya ngomongin. Itu gampang sih sebenarnya, bisa di Google aja kan. Hutang itu cuma perbedaan sudut pandang, tapi sebenarnya itu satu jenis. Ini kalau kita sudut pandang dari diri kita itu ada orang lain beli transaksi barang di kita, barangnya dia bayarnya belum lunas, baru setengahnya kayak gitu. Kalau kita ngomongnya itu piutang, jadi hutang pelanggan itu sebenarnya piutang. Tapi kalau dari sana sendiri, dari pihak yang beli dari kita dan belum lunas, mereka masih ada hutang ke kita, mereka ngomong ke kita itu hutang, seperti itu. Gampangannya seperti itu sih. Oh gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin hutang ya, hutang kan kesannya negatif ya. Tapi untuk kalau kita berbisnis atau berusaha sendiri, menurut lo gimana dari segi kayak hutang itu, sehat nggak untuk company atau perusahaan yang berhutang? Sebenarnya baik burunya itu tergantung, karena hutang itu kayak pisau bermata dua ya. Kalau kalian bisa ngendaliin, dia jadi temen lo, jadi tools lo. Tapi kalau nggak bisa ngendaliin, ya nyerang diri sendiri, kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita pikirin itu hutang bisa ada baik atau buruknya ya, benar ya? Ya, menurut lo? Jadi tergantung dari kita memanage-nya gimana. Nah, menurut lo sendiri ya, contoh. Contoh, kalau kita ngutang terlalu banyak buat usaha awal-awal nih, kalian baru awal-awal mau coba-coba ngutang gitu kan. Kadang itu kita masih coba, barang ini pas nggak buat customer, barang ini pas nggak ya, barang ini pas, jualan barang ini pas. Kalau kalian belinya semua ngutang dan ternyata kalian coba, dan itu kan biasa kalau orang usaha kan pertama ada gagal dulu, belajar dulu. Nah, kalau kalian pas masih fase cari market ini, terus pakai duit utang semua dan kalian harus nyicil dan market kalian belum besar, ya itu jadi utang jahat istilahnya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, gimana caranya itu kita mengatur hutang supaya kalau kata orang tuh nggak besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi kita tetap hutang, tapi kita tetap bisa bayar gitu loh. Ya itu harus kita lihat kemampuan kita sendiri gimana. Contoh, kalau umpama kita ngutang, cicilan katakanlah 1 juta gitu. Kita keuntungan itu minimal ada nggak 1 juta? Kalau ada pun 1 juta, itu kan ngepas banget. Apalagi kalau bisnis itu nggak ada, bisnis saya omsetnya 100 juta per bulan. Keuntungan apa omset nih? Harus keuntungan yang 1 juta itu karena omsetnya 100 juta per bulan. Terus keuntungannya 50 juta per bulan, ya kan? Terus mau ngutang nih ya, cicilannya 50 juta nih buat bangun ini, bangun itu, ya kan? Kalau kita ngepasin gitu juga nggak bisa pas kalau 50 juta. Soalnya bisnis sekarang ada sepi, ada rame, ada namanya seasonnya. Itu normal di bisnis. Kadang kalau kalian, bisnis bulan ini sepi, nah itu mungkin seasonnya aja belum season gitu. Nah, kalau kita ngutang 50 juta per bulan, cicilannya 50 juta per bulan, dan keuntungan kita 50 juta per bulan, kita udah habis gitu. Kita udah nggak ada sisa ya. Pas sepi habis. Jadi harus ada namanya safety di situ. Ada marginnya, perbedaannya safety. Karena kalau keuntungan kalian 50 juta, mungkin ada lebih bijak kalau kalian cari cicilan yang utang-utangnya nggak usah banyak, cicilannya mungkin 20 juta, 25 juta. Jadi ada amannya di situ. Kalaupun sepi, kalian tetap bisa bayar. Kalau menurut lo sendiri nih, misalnya berapa persen sih yang sehat ya? Berapa, misalnya penghasilan kita kan 50 juta, keuntungan kita 50 juta. Nah, berapa persen dari 50 juta itu yang dikatakan itu sehat untuk kita berhutang gitu loh?
itu tergantung juga, semua industrinya, semua jenis usaha itu berbeda. Contoh, kalau kalian buat berhutang buat usaha kalian yang mungkin di rumah makan. Rumah makan kan kadang-kadang seasonnya nggak terlalu sepanjang Januari sampai Desember itu tuh rata gitu, tidak terlalu ada lonjakan. Ada lonjakan, mungkin lonjakan kenaikan mungkin pada saat Lebaran, ya kan? Ada Lebaran pada saat akhir tahun liburan, mungkin ada lonjakan itu. Tapi kan sepanjang tahun itu kalau per bulannya mungkin ya lumayan rata lah. Beda kalau kalian di industri lain, di jualan yang lain, mungkin contoh ekstrim aja kayak mengutang, mungkin kalian punya hotelan, kalian punya hotel kecil-kecilan atau ya hotel kan rame pada saat liburan. Ya kan, kalau kalian nggak liburan pasti sepi. Nah itu harus dilihat, pas kalian minimumnya nggak liburan itu tuh keuntungannya berapa sih gitu. Kalau sepi banget ya kalian ngutangnya, manajemennya harus bisa di bawah itu, di bawah sepinya kalian. Dan kalaupun kalian mau lebih tinggi, kalian harus bisa save keuntungan yang pada saat rame buat membiayai nanti pada saat sepi operasional buat bayar cicilan tadi. Nah itu harus dihitung semua, harus ada perkiraan di situ. Jadi tergantung tipe usaha kalian. Tergantung tipe usaha ya, benar ya. Oke. Nah, Ril, menurut lo sendiri nih, gimana sih caranya supaya hutang itu nggak menjadi beban buat kita gitu loh? Karena kan kadang sebenarnya nggak dibungkirin juga, kita hidup kadang-kadang kita ada yang namanya kredit card, semuanya juga ada yang namanya berhutang itu. Tapi gimana caranya supaya itu nggak jadi beban gitu? Jadi utang tuh kalau kita lihat termsnya aja ya, bahasa Inggrisnya tuh debt, tapi debt, ya biasa ada kata lain lagi namanya leverage. Nah, itu kata positifnya utang. Leverage itu kalau bahasa Indonesia katrol. Jadi kalau kita mau katrol itu kan tugas, itu kayak barang, tools buat bantu kita mengerjakan sesuatu ya. Jadi utang itu bagus buat membantu bisnis biar lebih cepat lagi kembangnya, lebih cepat lagi. Jadi ada duit di situ. Kalau kalian kembangnya cepat, mungkin bisa nyicil cicilannya itu kan. Ya itu, ini masing-masing kalian pelaku usaha pasti lebih ngerti, ya kan. Ini buat produktif nggak? Utang yang saya bakal ajukan ke bank itu buat produktif nggak? Kalau kalian udah yakin benar itu produktif, ya udah gas aja gitu kan istilahnya. Tapi kalau kalian masih ragu, ini kalau kayaknya yang lain ada ini lagi expand gini, lagi expand gitu, kita nggak bisa lihat yang lain gimana. Kalian harus yakin dari sisi usaha kalian. Mungkin emang butuh sekali di situ dan itu bisa buat membantu mengembangkan ekspansi usaha. Nah itu ya udah, umpama kalian ramai sekali nih produksi umpama barang-barang rumah tangga, umpama produksi gayung gitu, kalian produsen gayung gitu. Dan ordernya ini ramai banget dan mesin kalian buat produksi gayung itu tuh nggak cukup buat memenuhi kuota permintaan ya. Jadi kalian perlu beli mesin satu lagi sampai kalian harus nolak-nolain orderan gitu. Ya udah, utang aja. Kalau kalian nggak ada duit buat itu, utang aja. Yang lain diterimain pasti naik. Nah itu kan contohnya, kalau kalian tahu itu udah pasti gitu. Udah pasti, barang kalian bakal laku. Itu ciri-ciri kalau kalian berutang nanti bakal sehat. Usaha kalian lebih besar, cicilannya aman. Kalau pakai konsep yang tadi, cicilannya aman. Dan cicilannya itu kan persentasenya jadi lebih kecil. Oke, sesuai sama kemampuan lah intinya ya. Iya, jadi harus lihat kapasitas diri sendiri dulu. Oke deh. Nah guys, jadi kesimpulannya nih sebenarnya kalau berdasarkan informasi yang tadi Ariel sampaikan, berarti itu hutang itu ada dua, hutang baik sama hutang buruk ya Ariel, benar ya? Nah hutang baik itu mungkin hutang yang disesuaikan dengan kemampuan bisnis kita dan juga keperluannya apa kali ya. Kalau enggak pasti kan namanya hutang kita akan pada eventually kalau kita tidak bisa bayar atau penempatannya nggak bagus, bisa jadi hutang yang ngebebanin perusahaan kita sendiri ya, benar nggak gue? Banyak ada istilah kelilit utang gitu kan. Terus ada orang yang
oh utang itu jahat gitu kan. Ya soalnya mereka nggak ngerti ya, nggak ngerti manajemennya seperti apa. Alright. Oke guys, sampai di sini dulu untuk bisnis berlaba kali ini. Jangan lupa ikutin di podcastnya Bisnis Berlaba dan juga pantengin terus di YouTube channel Lababo. Oke, dan lupa subscribe. Thank you so much for watching and see you guys next week. Bye.